dan yang pasti masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Amin. Kenapa nak? Suaranya nggak jelas. Apa? Oh ini masker. Kan masih masa pandemik. Nah, kata pemerintah masih masa pandemik. Kenapa? Dibuka aja. Benar nih dibuka. Tapi jangan kaget ya. Ada perubahan dalam wajah Pak Ludi. Oke? Oke deh, oke. Tenang. Baiklah. Kalau begitu maskernya Pak Ludi buka ya. Tuh kan, ada yang lain? Iya nah, kali ini tampilan Pak Ludi berkumis. Kenapa? Karena sudah lama tidak ada ketemu. Dan sudah kelamaan juga pakai masker. Jadi ya begini nih hasilnya. Makin berkumis, makin berjenggot, dan tambah gemuk. Iya, kalian juga pasti begitu. Iya, oke. Gimana? Waktu ujian praktek kemarin gimana? Deg-degan? Kurang puas? Pengen tampil lagi? Waduh, nggak bisa dong. Nah, itu hanya untuk pertengahan semester. Untuk ujian akhir semesternya ya kita masuk teori. Nah, kelas 8 kali ini di pertemuan 12, 13, 14, 15 dan seterusnya Pak Ludi hanya akan kasih materi-materi. Benar? Terus Pak Ludi ngasih pelatihan soal nanti. Ingat nah, pada saat UAS nanti ujian akhir semester ganjil periode 2020-2021 ya, kalian akan mengerjakan 40 soal pilihan ganda. Ganda nah, bukan janda. Ganda ya, 40 pilihan soal ya, pilihan ganda. Oke? Nah, sebelum masuk ke bab-bab yang lain, Pak Ludi mulai dari bab seni rupa ya. Kemarin kalian pada saat pertengahan semester sebelum ujian praktek, kalian kan disuruh menggambar ya kan? Menggambar apa coba? Komik, kartun, karikatur. Nah, ada juga tuh sampai saat ini yang belum mengerjakan. Tidak apa-apa, Pak Ludi masih menunggu buat kalian yang belum mengerjakan tugas. Oke nak? Pokoknya jangan sampai pada saat ujian akhir semester. Hanya saja kalian juga nggak boleh kaget. Karena nanti kalau kalian tidak mengumpulkan juga pada saat rapot sisipan, jangan kaget kalau tiba-tiba nilai kalian nggak ada di situ. Ya kan? Kalian tidak mengumpulkan tugas. Iya, makanya ayo jangan diulangi lagi tuh kesalahan-kesalahan kemarin. Ya nak? Oke, kita masuk ke bab selanjutnya ya. Kita mengulang tentang bab seni rupa. Di sini Pak Ludi akan menjelaskan tentang apa sih maksudnya menggambar model? Menggambar model itu apa? Yang pertama, yang kedua, ada unsur-unsur menggambar model. Apa aja sih unsur-unsur menggambar model itu? Yang ketiga, Pak Ludi akan menjelaskan tentang aspek prinsip menggambar model, di mana di situ tuh ada bahan dan media gambar, ada juga proporsi, ada komposisi, ada juga tentang kesan ruang, terus ada efek gelap terang. Jangan lupa nanti dicatat ya nak. Lalu dijelaskan dulu nih poin-poinnya, nanti baru Pak Ludi jelaskan secara deskripsinya. Kenapa? Deskripsi itu penggambaran, penjelasan yang detail. Oke, semuanya dijelaskan. Oke, lanjut. Yang keempat, Pak Ludi akan menjelaskan tentang teknik menggambar model. Ada apa aja sih tekniknya? Kalian tentu ingat di kelas 7. Pak Ludi juga udah jelaskan tentang teknik menggambar. Di situ ada teknik arsir, ada teknik aquarel, ada teknik dusel, terus ada juga teknik siluet atau di blok. Dibuka-buka lagi catatannya ya.
Pak Ludi hanya mau menambahkan aja, melengkapi tugas 8 ini. Oke nah? Terus yang kelima, itu ada tahapan-tahapan menggambar model. Mulai dari pengamatan, terus sketsa, terus menentukan gelap terang, menentukan teknik arsil atau kalau mau pakai apa, terus kemudian sentuhan akhir, terus ada juga teknik pointillis. Nah, Pak Ludi akan jelaskan semuanya itu udah. Setelah Pak Ludi menyampaikan big point ini. Oke? Yang keenam. Yang keenam ini terakhir yang akan Pak Ludi jelaskan tentang manfaat belajar menggambar model. Kenapa nak? Sabar. Tugas yang kemarin aja masih banyak yang belum ngumpulin tugas, sekarang lagi minta tugas. Bener mau bikin tugas, mau kerjain tugas? Gak usah deh. Untuk pertemuan ke-12 ini, tugas kalian itu mencatat aja. Ya, mencatat apa yang Pak Ludi jelaskan barusan dan yang akan Pak Ludi jelaskan setelah ini. Ya, setelah ini, setelah iklan, Pak Ludi punya iklan nih. Setelah iklan, Pak Ludi akan jelaskan secara PowerPoint deskripsi tentang apa yang tadi barusan Pak Ludi ucapkan. Oke nak? Kita iklan dulu ya. Ini iklannya. Oke, baiklah. Pak Ludi akan menjelaskan apa sih menggambar model. Gambar berdasarkan objek yang telah disiapkan untuk dijadikan model. Nah, jadi objek gambar dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Coba kamu perhatikan gambarnya. Tuh, ada orang yang sedang menggambar patung. Oke, lanjut ya. Unsur-unsur menggambar model. Nah, di situ kalian bisa lihat gambar lukisan apa yo. Ini lukisan terkenal ini. Ayo, siapa yang tahu? Ini gambar lukisan Ratu Mona Lisa. Nah, kalau melihat lukisan ini nak, Pak Ludi jadi ingat waktu itu Pak Ludi pernah berkunjung di Museum Louvre di Paris. Nah, Pak Ludi bisa melihat lukisan ini nih yang asli langsung nih. Dan Pak Ludi bisa menyaksikan gambar ini bergerak nak. Jadi kalau kita lihat dari depan, terus kita bergerak ke kanan, lalu ke kiri, matanya itu mengikutin kita. Nah, itu mitosnya. Tapi Pak Ludi melihat sendiri memang seperti itu. Entah itu karena efek pantulan kaca atau memang efek yang dibuat oleh mereka, tapi memang kenyataannya memang lukisan itu bergerak. Nah, di situ coba kalian perhatikan, ada gelap terang yang di samping dekat rambutnya Ratu Mona Lisa itu, gelap terang. Terus ada bidang itu dasarnya, warna dasar. Ada bentuk. Nah, bentuk di situ itu digambarkan tentang anatominya, ya, anatominya. Tekstur itu di situ digambarkan tentang lekukan yang ada pada bajunya Ratu Mona Lisa. Nah, garis di sini diambil dari bentuk jari-jari tangannya, nak. Lanjut ya. Aspek atau prinsip menggambar model. Di situ kalian bisa lihat ada objek menggambar, ada bahan dan media gambar, proporsi, komposisi, kesan ruang, efek gelap terang. Oke, ya, gambarnya segitiga. Itu secara simbol grafiknya. Lalu dijelaskan ya, satu persatu. Objek gambar. Objek gambar itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Coba kalian lihat tuh, 2 dimensi itu apa aja tuh. Ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, ya. Pokoknya yang kelihatan dari 2 dimensi itu
gambar nyata nih, kelihatan nih. Oh, ada sisi kanan, sisi kiri. Ya. Nah, yang 3 dimensi itu tidak hanya terlihat dari 2 sisi, nak, kanan dan kiri, tapi ada juga tampak atasnya. Jadi dia bentuknya lebih kelihatan nyata. Lihat tuh, seperti kerucut, terus tabung. Nah, ya kan, kelihatan kan? Balok. Jadi kelihatan tuh atas, kelihatan bagian atasnya, kanan kirinya kelihatan. Itu baru yang disebut 3 dimensi. Nah, kalau 4 dimensi gimana? Kalau 4 dimensi ya kelihatan semuanya, nak. Kanan, kiri, atas, bawah. Bisa dilihat semua tuh 4 dimensi itu. Bisa dipegang. Kenapa? Seperti patung. Ya, bisa patung. Oke, lanjut ya. Ini ada gambar manusia, contoh anatominya. Bahan dan media gambar. 1. Media kering. Media kering ini disimbolkan di sini ada pensil, penghapus, krayon, spidol, konte, dan drawing pen. 2. Media basah. Ada cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, ekolin. Nah, sekarang masuk ke proporsi. Nah, ini aspek-aspek apa aja tadi yang masuk dalam menggambar. Ini ada proporsi. Coba perhatikan, nak. Ada 1 lembar gambar, ya kan? Terus dibagi 3 garis, sepertiga-sepertiganya. Nah, itu sesuai porsinya dan ukurannya sama, nak. Sehingga nanti kalian bisa gambar bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Sehingga anatominya bagian kepala itu terlihat tersusun rata. Biasanya kan kalau kita gambar kan nggak menggunakan ini. Langsung aja gambar mata, gambar hidung. Sehingga hasilnya menceng-menceng. Nah, kalau kalian menggunakan proporsi, hasilnya pasti tidak akan menceng, nak. Tidak akan miring-miring maksudnya. Bahasa Indonesianya miring. Ya, menceng itu bahasa Surabaya. Lanjut ya. Komposisi. Komposisi ini adalah susunan unsur yang memberi kesan pada unsur-unsur yang memberikan kesan padu sehingga karya terasa utuh, jelas dan memikat. Keselarasan paduan unsur berdampingan disebut harmoni. Pertentangan paduan unsur disebut kontras. Nah, komposisi ini adalah lebih ke bentuk, nak. Coba kita lihat satu persatu. Ada kesatuan, keseimbangan, irama, dan fokus perhatian. Kesatuan. Biasanya kalau kesatuan itu disimbolkan dengan benda-benda yang berhubungan, nak. Misalnya kamu menggambar Pak Ludi lagi menerangkan di papan tulis. Nah, di situ kan pasti ada gambar Pak Ludi, ada papan tulis, ada meja. Benar? Nah, itu menjadi satu kesatuan itu, nak, gambarnya. Dalam satu ruangan. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan di sini ketika kamu menggambar sama kayak proporsi tadi, nak. Gambarnya itu tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Jadi bagiannya itu tepat sasaran. Kalau kamu mau meletakkan gambar Pak Ludi ada di tengah, berarti kanan kirinya ini harus seimbang. Ada apa nih? Misalnya tadi papan tulisnya di sebelah kanan. Terus mejanya Pak Ludi di sebelah kiri. Nah, Pak Ludinya di tengah. Nah, itu dalam satu gambar, satu lembar itu dia harus terlihat seimbang. Nggak boleh berat sebelah. Kenapa? Iya, makanya tadi pakai 3 garis tadi itu. 3 garis tadi. Coba kita ulang. Pakai 3 garis ini nih. Nah, proporsi ini nih. Jadi digarisin. Dibagi-bagi. Kalau Pak Ludi biasanya nggak cuma 3. Pak Ludi biasanya dibagi menjadi 9. Ya, 9. Sehingga jelas tuh. Ada bagian tengah, atas, bawah, kanan, kiri. Terus ujung kanan, ujung kiri. Kelihatan tuh. Kalau Pak Ludi selalu dibikin 9. Tapi di sini contohnya ada 3 garis. Oke, nak? Lanjut ya. Terus irama.
Irama berarti gambarnya itu harus bagaimana yuk? Harus seirama. Misalnya kalau kamu gambar kapal adanya di mana? Kapal ya adanya di laut. Berarti kamu gambar kapal terus di bawahnya itu air laut. Nggak mungkin kamu gambar kapal tapi di darat. Bisa aja sih, tapi kan kapalnya berhenti. Jadi nggak seirama. Kalau seirama itu gambarnya ya harus sesuai gitu. Iya nak, nggak mungkin kan kamu gambar orang berlari tapi di atas sajadah. Kan nggak mungkin. Iya harus seirama. Gambar burung terbang tapi di dalam kamar. Kan nggak seirama itu namanya. Ya lanjut ya. 4. Fokus perhatian. Fokus perhatian di sini itu kalian harus benar-benar konsentrasi nak. Kalau kamu mau menggambar buah apel, ya gambarlah buah apel. Detail. Jangan buah apel hasilnya mangga, agak lonjong. Nah itu berarti nggak fokus kamu. Iya, gambar bola tapi kotak. Nggak mungkin gitu kan. Jadi kamu gagal fokus namanya. Kalau kamu gagal fokus berarti kurang air. Paham ya nak ya sampai sini ya? Oke. Nanti kalau kalian mau ada pertanyaan bisa langsung telepon Pak Ludi aja ya. Jangan lupa dicatat dulu ini. Pak Ludi lanjut ya nak. Sekarang Pak Ludi lanjut ke kesan ruang. Ruang mengacu pada luas bidang gambar bersifat maya. Diperoleh melalui kesan penggambaran ke dalam ruang atau disebut dengan perspektif. Lihat tuh nak. Sudutnya kelihatan tuh nak. Sama kayak kalian menggambar jalan tunjungan. Kalau dari perempatan itu kalian gambarkan pasti dia nggak mungkin lurus. Pasti menyudut dia. Jadi kesannya kayak jauh. Perhatikan. Ya kan? Kesannya kayak jauh kan? Nah, lanjut ya. Efek gelap terang. Nah, berfungsi untuk menggambarkan benda menjadi kesan 3 dimensi. Kesan ruang, kedalaman, dan memberi perbedaan atau kontras. Lihat tuh nak. Di bagian gelap itu berarti semakin menjorok ke bagian dalam. Kenapa dia dibikin gelap? Karena biasanya kalau semakin jauh ke dalam itu tidak mendapatkan efek atau tidak mendapatkan cahaya nak. Sehingga dia digambarkan gelap. Bagian-bagian yang tidak hampir mendapatkan cahaya itu biasanya dibikin gelap. Ya. Oke, lanjut ya. Teknik menggambar model. Ada langsung dan tidak langsung. Yaitu ada teknik arsir, teknik akuarel, teknik dusel, teknik siluet, dan teknik pointillis. Ayo, siapa yang masih ingat teknik arsir waktu pelajaran kelas 7? Dan awal pertemuan kedua Pak Ludi di kelas 8 juga mengulang tentang ini. Ayo, ada yang masih ingat? Tidak ingat? Oke, baiklah. Kalau gitu Pak Ludi ulang ya. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil. Waduh, ini tulisannya ngaco ini. Oke, Pak Ludi jelaskan aja gini. Arsir biasanya itu kita membuat garis yang berulang-ulang nak. Berulang-ulang satu irama ya. Sehingga kelihatan tuh tebel tipisnya tuh. Satu arah pokoknya. Diulang-ulang satu arah diulang-ulang. Dan jarak tangan dengan pensil itu biasanya tidak boleh deket-deket nak. Dia pasti agak jauh ngambilnya. Ya lanjut ya. Teknik sapuan basah atau akuarel itu biasanya menggunakan cat air. Menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Ya kan, cat air dan bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas maka dapat menggunakan cat air, cat poster atau tinta bak. Nih, perhatikan nih, lukisan ini namanya. Ya. Lanjut.
teknik dusel atau gosok. Dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Ayo. Teknik dusel gosok. Jadi pertama itu biasanya nak, kita gores-gores dulu, arsir dulu tebel ya. Terus kita gosok. Kadang-kadang kita jorok nih pakai tangan, ya kan? Padahal yang benar itu kita bisa menggunakan tisu nak. Tisu. Jadi setelah kita arsir tebel, terus kita ratain, gitu kita bagi. Atau kalau kalian menggunakan pewarna pastel, itu biasanya itu lebih mudah untuk digosok supaya ada gradasinya, ada kelihatan gradasi itu adalah transisi antara tebal dan tipis. Kita gosok-gosok. Ayo, siapa yang pernah melakukan ini? Saya yakin pasti kalian pernah ngelakuin. Tapi kalian pasti menggunakan tangan, pakai jari. Iya kan? Jadi udah tebal kalian gosok-gosok gitu. Itu namanya teknik dusel. Lanjut. Teknik siluet blok. Kayak seperti menggambar bayangan. Teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Ya, perhatikan. Seperti bayangan ya. Itu ada gambar apa itu? Ada gambar orang lagi ngebully itu. Lanjut ya. Ingat tuh, jangan dicontoh itu. Gak boleh ngebully. Ya, ada hukumnya. Lanjut ya nak. Teknik pointillis menggunakan gambar dengan banyak titik sehingga membentuk suatu objek. Titik gitu tuh. Ditotol-totol. Itu pointillis. Mirip dengan batik juga. Tapi ini bentuknya langsung ke manusia. Objeknya manusia. Lanjut ya nak. Tahapan menggambar model. Ada pengamatan, ada sketsa, ada menentukan gelap terang. Terus menentukan teknik. Kemudian sentuhan akhir. Kita lihat. Wah, sudah masuk yang poin terakhir. Manfaat belajar menggambar model. Yaitu melatih kemampuan koordinasi dengan sistem motorik. Motorik itu otak kita nak. Sisi kanan yaitu daya hayal. Meningkatkan konsentrasi, fokus. Kemampuan dasar yang akan membantu pekerjaan di bidang desain arsitektur, teknik, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Waduh. Jadi siapa nih yang mau menjadi arsitek? Wah, kalau menjadi arsitek dia harus pintar gambar nak. Menjadi arsitek, pelukis, perupa, desainer, pembatik, pematung, dia harus bisa menggambar dulu nak. Karena dia harus menggunakan sketch dulu. Oke, jangan lupa dicatat ya nak. Semua ini adalah lanjutan pengantar materi dari pertemuan kedua waktu itu. Yaitu yang kita bahas tentang gambar bab 1, bab 2. Dan ini lanjutannya ya. Menggambar model. Oke. Gimana? Ada pertanyaan kah? Pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung telepon ke WA Pak Ludi aja. Iya. Ya. Kalau Pak Ludi tidak sedang sholat, tidak sedang di kamar mandi, tidak sedang dalam perjalanan pulang atau di jalan raya, kalau Pak Ludi memang sempat, pasti Pak Ludi akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke nak? Itu tadi Pak Ludi sudah jelaskan tentang apa yang Pak Ludi ingin sampaikan di pertemuan ke-12 ini, tentang bab seni rupa yaitu menggambar model. Bagaimana? Kenapa? Enggak, Pak Ludi tidak memberikan lagi tugas gambar. Kalian mencatat. Oh iya, jangan lupa kalian setelah menonton video ini absen di kolom komentar YouTube. Ya nak? Iya nak. Pak Ludi tetap akan fair, akan ya istilahnya itu mencoba
tidak mempersulit kalian. Gak ada yang dipersulit. Waktu absen untuk pelajaran Pak Ludi 1 minggu. Ya, oke. Jadi pelajaran Pak Ludi kan setiap hari Selasa. Ya, kelas 8 itu setiap hari Selasa. A, B, C, D, E, F. Setiap hari Selasa. Jadi silakan kalian absen di pertemuan ke-12 ini di kolom komentar YouTube channel Pak Ludi sebelum hari Selasa kemudian. Kalau sudah ketemu hari Selasa ya Pak Ludi coret. Iya dong nak. Ya, oke nak. Kita harus semangat pokoknya. Nggak boleh kalian letoy atau bermalas-malasan. Main game itu ada batas waktunya nak. Ya, ingat, jangan keasikan main game. Ada saatnya kalian belajar, ada saatnya kalian harus membanggakan yang namanya kedua orang tua kalian. Baiklah nak, kalau diakhirin ya untuk pertemuan 12 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya nak.